Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik, para siswa SMP, khususnya yang saat ini kelas 7. Insya Allah bulan Juni, Juli nanti naik kelas 8. Insya Allah pula pada bulan September, siswa yang sekarang kelas 7, bulan September nanti tentu memasuki kelas 8, maka ada kemungkinan besar kalian akan terpilih sebagai sampel untuk mengikuti kegiatan asesmen nasional. Dan dalam kegiatan asesmen nasional itu ada yang harus kalian tempuh, diantaranya kalian harus mengerjakan soal-soal asesmen kompetensi minimal atau AKM. Ada dua, yaitu AKM numerasi atau matematika, AKM literasi atau bahasa Indonesia, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan pengawas, kiranya dapat menyiapkan putra-putrinya, juga para orang tua dapat menyiapkan anak-anaknya, atau mungkin cucu-cucunya yang saat ini duduk di kelas 7, kelas 8, SMP, MTS, SMP LB, atau paket B, dan juga untuk jenjang SD itu kelas 4 sekarang, nanti Oktober kelas 5, untuk jenjang SMA, SMK itu kelas 10 sekarang, nanti akan menempuh asesmen nasional, insya Allah pada bulan September nanti, kelas 11. Nah, kali ini saya akan membahas tentang contoh soal AKM numerasi atau matematika untuk jenjang SMP atau MTS, SMP LB, atau paket B, kelas 8, yang saya ambil dari web AKM. Kalau dulu itu Pusmenjar, sekarang webnya itu di https://2 hasilun puspendik hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id /AKM/. Insya Allah soal-soal ada di sana. Nanti Bapak Ibu bisa menyarankan putra-putrinya untuk mencoba mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, kalau ada kesulitan, kiranya bisa memanfaatkan video-video tutorial yang saya berikan. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya langsung share screen saja untuk menyampaikan materi yang sudah kami siapkan. Oke, adik-adik tolong disiapkan alat tulis atau coret-coretnya supaya bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Konsentrasikan dengan penuh, insya Allah enggak susah, ya, enggak susah. Yang penting kalian mau rajin, tekun, berlatih untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ini adalah bagian pertama, kontennya adalah konten geometri dan pengukuran. Subkonten yang pertama adalah tentang bangun geometri. Oke, sudah siap adik-adik? Juga Bapak Ibu Guru ya. Materi yang sudah saya siapkan. Namun sebelumnya, Pak dosen-dosennya kembali saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Guru, adik-adik yang belum subscribe channel saya, yaitu Daliana Berbagi. Insya Allah ini membahas tentang berbagai informasi terkait dengan ilmu pengetahuan dan informasi tentang pendidikan.
Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam rangka memajukan pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, ini materi yang sudah kami siapkan, sebagaimana tadi saya sebutkan. Ini alamatnya, ini alamat yang lama sudah tidak bisa dibuka, ini adalah alamat yang baru. Jadi kalau kita buka di sini, kita coba buka sebentar ya. Di link ini, maka akan masuk ke ini, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Asesmen Kompetensi Minimum. Tapi agak lama. Oh, ternyata tidak bisa ya. Tidak usah, sudah ya. Silahkan nanti ini dibuka saja. Oh, ini bisa terbuka. Nah, ini ya. Jadi adik-adik bisa melihat di sini. Insya Allah soalnya ada di sini nanti. Nah, ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kita klik contoh soal. Nah, contoh soal karena kita kelas level 4, kelas 7 dan kelas 8. Nah, ini ada 67 soal untuk kelas 8. Ini yang SD. Nah, kelas 3, 4 kemarin sudah saya bahas yang 48 soal. Kelas 5, 6 ini yang belum saya bahas ini, ya. Insya Allah nanti. Ya. Nah, juga yang SMA, ya. Nanti insya Allah juga akan kita bahas. Saya hanya akan membahas yang numerasi. Nah, kali ini kita bahas yang kelas 8 ini. Ini. Ya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada bilangan. Nah, bilangan ini belum ada soalnya. Insya Allah nanti saya akan carikan dari soal-soal dari buku lain ya, atau dari materi lain, atau kalau perlu ya saya buat sendiri ya. Nah, kita akan bahas yang ini ya. Nah, ini soalnya kita coba lihat. Nah, ini ya. Insya Allah soalnya tidak beda dengan ini ya. Nah, ini tentang rumah ideal ya. Nah, itu pilihan ganda. Di sini ada kuncinya tapi tidak ada pembahasannya. Ini juga rumah ideal. Nah, nanti di soal saya yang begini berulang ini tidak saya cantumkan lagi untuk apa? Untuk ngirit halaman saya ya. Nah, ini. Oke, ya ini soalnya tidak. Nah, ini ada 11 soal. Insya Allah 11 soal ini nanti kita akan bahas tuntas tas. Nah, ini. Jadi gambarnya berulang, saya tidak saya ulang-ulang ya. Nah, ini. Jadi kita akan bahas itu yang 11 ini. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke ini. Iya. Nah, ini sudah jelas ya soalnya tadi. Silahkan nanti dilihat soalnya sama apa tidak. Oke, sudah siap? Baik, kita mulai bahas soal nomor 1. Sebelum itu ya, perlu saya sampaikan sebelum ini belum ada soalnya tadi ya. Nah, ini belum ada contoh soalnya. Insya Allah nanti akan saya cari soal di referensi lain. Nah, perlu adik-adik dan Bapak ketahui sebelum ini saya sudah membahas soal di web AKM ini juga tentang ayo coba. Nah, ayo coba soal AKM ya. Untuk jenjang SMP, MTS, SMP LB, paket B, kelas 8. Ini alamatnya yang dulu ini, yang sekarang ini bukan Pusmenjar tapi hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id flat atau garis miring AKM garis miring. Ini sudah saya bahas. Silahkan nanti kalau mencoba soal ayo coba ada kesulitan bisa diputar video ini. Kemudian di konten kedua geometri dan pengukuran. Untuk geometri saja ada 11 soal. Pengukuran ada 10 soal. Aljabar subkonten persamaan pertaksamaan 5 soal. Relasi fungsi itu ada 5 soal. Memahami fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya ada 6 soal.
Nah, geometri ini saya bahas tersendiri yang saat ini akan kita bahas, yaitu tentang bangun geometri bagian 1. Nah, di pengukuran kita bahas di bagian 2 nanti. Insya Allah sudah siap juga. Nah, persamaan pertaksamaan ini meskipun soalnya cuma 5, tapi perlu pembahasan panjang sehingga saya jadikan 1. Jadi di bagian ketiga nanti kita akan bahas konten aljabar, subkonten pertama persamaan dan pertaksamaan. Nah, untuk relasi dan fungsi 2 ini 11 soal akan kita bahas jadi 1, yaitu di bagian keempat. Subkonten relasi dan fungsi termasuk pola bilangan. Sama kontennya dengan SD, SMP, SMA, SMK sama ya. Hanya materinya yang beda tentu saja. Nah, kemudian nanti rasio dan proporsi ada 12 soal. Kita akan bahas pada bagian kelima. Nah, itu subkonten ketiga. Kemudian data dan ketidakpastian itu kontennya yang keempat, yaitu konten data dan ketidakpastian. Nah, karena ada 11 soal, kita bahas di bagian ke-6 itu khusus tentang ini, ya. Tentang data dan representasinya. Untuk subkonten yang kedua akan kita bahas pada bagian ke-7, yaitu konten data dan ketidakpastian. Subkonten kedua yaitu tentang ketidakpastian dan peluang. Ini kita bahas di bagian ke-7. Oke. Nah, untuk saat ini sekali lagi kita hanya akan membahas bagian pertama ini tentang konten geometri dan pengukuran. Untuk subkonten pertama yaitu tentang bangun geometri. Maaf, ini tentang bangun geometri, bukan geometri saja. Bangun geometri. Nah, tentang bangun geometri. Kalau di tabelnya tidak ada bangunnya ya tidak apa-apa dah. Ya. Jadi sekali lagi ini yang kita akan bahas saat ini adalah konten geometri dan pengukuran. Subkonten pertama yaitu tentang bangun geometri. Oke, tadi soalnya sudah kita lihat. Nah, ini yang sudah kita siapkan. Nah, tadi pilihan nomor 1 itu soalnya pilihan ganda, yaitu tentang rumah ideal. Menentukan ukuran rumah ideal memang susah gampang. Jadi banyak susahnya ya. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Ya, kalau orangnya sedikit rumahnya besar kan susah juga, bersihkannya juga setengah mati. Demikian juga orangnya banyak rumahnya kecil susah juga. Bejubel-jubel dalam rumah. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal, nah, sekali lagi ukuran minimal artinya lebih, tidak apa-apa berarti lebih dari ideal, tapi kalau kurang itu berarti tidak ideal. Kalau sama persis ukurannya dengan yang ada berarti termasuk ideal. Oke, saya ulangi, ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini tabelnya tadi. Kamar tidur utama panjangnya 4, lebarnya 3. Kamar tidur anak 3, 3. Kamar tidur tamu 3, 3. Artinya panjang 3, lebar 3 ya, meter ini. Kamar tidur asisten rumah tangga panjang 3, lebar 2. Ruang tamu 5, 3. Ruang makan 3, 3. Dapur 3, 3. Garasi mobil 5, 3 atau 5 kali 3. Kamar mandi 2,5 kali 1,5. Gudang 3, lebarnya 2. Nanti akan kita pakai terus pada soal-soal berikutnya ya, sampai ganti stimulus ya. Nah,
meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Nih, ya. Kalau rumah ukuran segini nih, itu bisa dihuni 2 sampai 5 orang. Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Di samping memperhatikan ini, ukuran rumah ideal juga mempertimbangkan ini. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Nah, kalau tidak punya asisten rumah tangga buat sih boleh, tapi Pak Ali tidak ingin membuat. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu, jadi tidak ada kamar tamu. Kamar tidur tamu maksudnya ya, bukan ruang tamu, kamar tidur khusus tamu. Nah, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Kalau ini tadi kan 1 kamar mandi. Pak Ali ingin menambah lagi supaya tidak berebut. Nah, jadi Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Sekarang pertanyaannya, luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah A, B, C, D. Silahkan pilih. Nah, gimana kira-kira strateginya ini? Ya, harus dihitung dulu kalau ini dibangun semua dengan banyaknya satu-satu. Ini perlu berapa luasnya ini? Oleh karena itu ini perlu dihitung luasnya masing-masing ruangan ini. Nah, ini bisa dibuat tambahkan tabel 1 kolom ini. Jadi ini untuk luas. Pada tabel ditambah kolom luas 1 meter persegi. Dan baris jumlah seluruh bangunan rumah ideal ini. Jadi kamar tidur utama panjang 4 lebar 3 berarti luasnya 4 kali 3. 12 meter persegi. Kamar tidur anak 9 meter persegi kan 3 kali 3. Di 9 juga kamar tidur tamu. Asisten rumah tangga 3 kali 2 6. Ruang tamu 5 kali 3 15. Ruang makan 3 kali 3 9. Dapur 3 kali 3 9. Garasi mobil 5 kali 3 15. Kamar mandi 2,5 kali 1,5 3,75 dan gudang 3 kali 2 itu 6. Ini luasnya meter persegi. Nah, kemudian ini kita jumlah. Jadi kalau ini semua dibangun satu-satu, berapa luas lahan yang diperlukan? Oh, 93,75. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang lihat yang akan dibangun Pak Ali tadi. Pak Ali tidak membangun kamar asisten rumah tangga. Oh, berarti kamar asisten rumah tangga ini bisa dikeluarkan, dicoret di sini karena tidak dibangun. Kalau dicoret berarti ini di apa? Ini iya dikurangi nih kamar asisten rumah tangga dicoret. Terus apalagi tidak membuat kamar khusus tamu, kamar khusus tamu. Ini kamar tidur tamu 3 berarti ini enggak dipakai nih. Ini dicoret boleh ya. Tetapi membuat 2 kamar mandi, oh berarti ini tambah 1 lagi. Kalau begitu, luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali, bagaimana? Iya, luasnya ini, seluruhnya ini dikurangi yang tidak dibangun, ditambah dengan yang nambah kamar mandinya tadi. Nah ini dikurangi 1 ruang tamu, luasnya 9, tapi ditambah dengan 1 kamar mandi luasnya 3,75 ini.
dikurang 1 kamar asisten rumah tangga luasnya 6 ini tadi. Kalau begitu ini ya 93,75 dikurangi, ditambah, boleh tambah dulu. Kamar mandi 3,75 dikurangi kamar tamu, ini ruang kamar tidur tamu 9, dikurangi lagi kamar asisten rumah tangga 6, berarti 82,5. Jawabannya adalah C. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ini? Ya. Bisa? Oke, kalau bisa dipahami, bisa juga ini yang tidak dibangun ini diblok ya, kemudian di sini tambahkan di sini. Oke, sama saja ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nah, Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Jadi ini tabel tadi masih berlaku ya, nomor sebelumnya nomor 1 tadi. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Pertanyaannya, apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ini dari rumah yang dia beli ini. Nah, baru ini masih pilihan ganda, mana yang tepat? Apakah ya karena cukup membutuhkan ini untuk bangun rumah? Ya, lahan Pak Ali masih tersisa 10 meter persegi. Tidak, karena rumah ideal Pak Ali memerlukan luas minimal 90 meter persegi. Atau tidak, karena lahan Pak Ali masih kurang 7,5 meter persegi. Bagaimana strategi atau caranya? Bagaimana? Ya, luas tanah yang dia beli 1 are ini samakan satuannya jadi meter persegi. Baru kemudian nanti kurangi yang untuk halaman. Terus cukup enggak masih untuk membangun rumah? Baru dipilih ini mana yang tepat. Oke, ya, jadi tanah yang dibeli Pak Ali tadi 1 are. 1 are itu sama dengan 1 dekameter persegi. Nah, dekameter persegi ke meter persegi itu kan turun 1 tangga. Maka dikali 100. Kalau kilometer, hektometer, dekameter itu pengalinya kalau turun 1 tangga kali 10, turun 2 tangga kali 100, begitu seterusnya. Kalau naik dibagi. Kalau kubik 1000 ya. Ingat itu. Jadi luas tanah yang dibeli Pak Ali 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. Untuk halaman 15 meter persegi. Berarti sisa tanah berapa? Kurangi. Ya, 85 meter persegi. Berarti masih cukup. Dari nomor 1 tadi luas diperlukan untuk bangun rumah ideal Pak Ali berapa? Nah, dari nomor 1, ya 82,5 meter persegi, berarti masih cukup. Kalau dikatakan, kalau ini dikurangi berapa? 2,5. Jadi kalau masih sisa 10, salah. Kalau memerlukan 90 juga salah, wong perlunya 82,5. Lahan Pak Ali masih kurang 7,5, salah, wong masih sisa. Berarti jawaban yang benar adalah ya masih bisa untuk membuat, karena tanahnya masih sisa 85, sedang yang diperlukan hanya 82,5. Berarti masih ada sisa 2,5 meter persegi. Oke, bisa dipahami nih, tidak susah kan? Ya. Sekarang nomor 3. Nah, pilihan ganda. Perhatikan denah rumah berikut ini. Nah, ada denah, tentu dibandingkan dengan tabel tadi, tabel rumah ideal nomor 1 tadi. Pertanyaannya, salah satu contoh ruang yang termasuk kategori ideal adalah, nah ini dibandingkan dengan ideal tadi, jadi harus ingat nomor sebelumnya tadi. Coba nomor sebelumnya tadi. Nah ini harus ingat ini. Nah, coba
Bandingkan ya. Oke. Nah, coba sekali lagi dilihat lagi ya. Ini nanti bandingkan dengan ini. Oke. Kembali ke nomor ini. Nah, sekarang bagaimana untuk strateginya ini harus dilengkapi dulu ukuran ini. Ini kan tidak lengkap ini. Ini 10 meter, lah ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kalau tanda sama itu berarti sama ya. Jadi di sini sama dengan di sini, tentu ini juga sama. Sehingga ini nanti bisa dihitung. Ya. Ini sama, ini 6. Nah, kalau ini sama berarti ini berapa? Berarti harus kita hitung. Jadi kita, nah ini ukuran denah rumah jika dilengkapi. Jadi ini tadi 3 meter. Ini sama dengan di sini, berarti ini juga 3 meter. Ini 10 meter, di sini 3, di sini 3, berarti ini berapa? Iya, 10 kurangi 3, kurangi 3, atau kurangi 6, berarti 4 meter. Sampai di sini dulu bisa dipahami nih. Bisa dilanjut. Oke, nah sekarang, ini tadi berapa? 6, ini sama. Berarti ini 3 meter, 3 meter. Bisa dipahami nih? Oke, nah, terus ini 4, ini tentu 4, ini juga 4. Ini semuanya 4 di sini, ini semuanya di sini 3. Jelas ya? Terus, nah ini di sini sama dengan di sini 3. Di sini juga 3. Nah kalau itu 3, di sini ini dengan ini sama, berarti 3 ini dibagi 2, 1,5, 1,5 meter ya. Oke, bisa dimengerti ini. Jadi harus dilengkapi dulu supaya enak nanti menjawab. Terus di sini 1, ini tentu ini 3, ini juga 3 ya. Nah di sini 1 meter, nah di sini berapa? Nah, sama, ini 1 meter. Berarti di sini berapa? Ini 3, ini 1, berarti di sini 2 meter. Berarti kalau saya tanya, ruang tamu berapa ini ukurannya? Ruang tamu 4 kali 2. Ya. Ruang makan 4 kali 3. Kamar mandi 3 kali 1,5. Dapur 3 kali 1,5. Garasi berapa garasi? Ini 3, di sini 3, berarti 3 kali 3. Oke. Nah, sekarang mana ini yang pas? Kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Kamar tidur utama berapa? Ini. Kamar tidur utama. Mana kamar tidur? Kamar tidur utama. Kamar tidur utama berapa? Idealnya apa di sini? Idealnya tadi, idealnya di atas tadi 4 kali 3. Di sini berapa? 3 kali 3, berarti tidak ideal. Salah sudah yang A. Meskipun yang ini ideal. Untuk kamar tidur anak 3 kali 3, tapi yang ini tidak ideal. Ini cuma 3 kali 3. Ini kan idealnya. Yang B, ruang makan. Ruang makan, ini ruang makan 4 kali 3. Minimal 3 kali 3, berarti ideal ini. Ya. Sekarang dapurnya. Dapur ideal berapa? 3 kali 3. Di sini berapa? 3 kali 1,5. Berarti ini tidak ideal. Berarti salah yang B. Ya. Terus yang C, kamar mandi. Mana kamar mandi? Nah ini, kamar mandi idealnya itu 2,5 kali 1,5. Di sini 3 kali 1,5. Berarti lebih ideal. Ya. Terus kamar tidur anak tadi 3 kali 3, ini 3 kali 3. Berarti ini yang benar ya. Ini C yang benar. Kalau garasi berapa ini? 3 kali 3. Idealnya berapa? 5 kali 3. Dapur 3 kali 3. Di sini cuma 3 kali 1,5. Berarti ini tambah salah. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nah, nggak susah kan?
Nggak susah. Karena matematika sebenarnya memang tidak susah. Cuma karena sudah dari sejak awal sudah ditakut-takuti dengan matematika, akhirnya kalian jadi tidak pinter matematika. Makanya tidak usah takut. Tidak ada yang susah sebenarnya. Asalkan mau rajin belajar, mau rajin berlatih mengerjakan soal. Oke? Kita lanjut. Ya, nomor 4 sekarang. Nah, ini uraian. Maaf, waduh. Nah, ini. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Cukup dengan lahan 9 meter persegi Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Dapur ideal tadi berapa ukurannya? Masih ingat? Ya, 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu berapa? 9. Apalagi dengan melihat tabel tadi ya. Jadi, ya benar ya. Nah, mestinya bukan benar ya, setuju ya. Setuju. Harusnya setuju kok benar. Setuju. Gimana penjelasannya ya? Setuju. Pokoknya setuju kok benar. Ya, jadi setuju. Karena sebuah dapur ideal berukuran 3 meter kali 3 meter. Sehingga cukup dengan lahan 9 meter persegi. Oke? Bisa dimengerti nih ya. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini jembatan. Ini sudah ganti stimulus. Jadi nomor 1 sampai 4 itu stimulusnya sama tentang rumah ideal tadi. Nomor 5 sudah ganti stimulus, yaitu tentang jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Nah ini ya, ini dihubungkan ini kan belum jadi nih ya. Jadi ini masih di dalam proses pengerjaan. Nanti dihubungkan ini masing-masing ya. Nah, kemudian tipe jembatan rangka batang ini memiliki jumlah yang banyak karena banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk jembatan rangka batang. Nah, kalau kalian nanti jadi ahli sipil, teknik sipil, bisa merancang-rancang begini ya. Di antaranya sebagai berikut. Tipe pret atau pret truss. Tipe ini, jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. Nanti ada gambarnya. B, tipe how truss. Jembatan ini kebalikan dari tipe pret dengan elemen diagonal yang mengarah ke atas. Diagonal itu yang ini, yang miring ini ya. Kalau pret itu ini ngarahnya ke bawah, kalau tipe how ini ke atas. Ya. Dan menerima tekanan, sedangkan batang vertikalnya, batang vertikal itu yang lurus ke atas ya, menerima tegangan. C, tipe Warren truss. Jembatan rangka batang tipe Warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan, compression, dan sebagian lainnya mengalami gaya tegangan atau tension. Ini gambarnya. Ini ada 3 ini ya. Ini pret, ini how, ini Warren. Nah, pertanyaannya, berdasarkan ketiga tipe jembatan rangka baja tersebut, berikan kesimpulan tentang panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan sebuah sungai. Asumsi jarak 2 titik tumpu jembatan pada gambar di atas sama panjang dan tinggi jembatan sama tinggi. Tumpunya sama, tingginya ini sama. Nah, tentu kalau begini
Kita susah menyimpulkan kalau ini dengan ini jelas ya. Tapi yang ini kenapa? Sama enggak panjang jembatannya ini? Coba lihat bagian atas 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dengan ini gampang kita lah ini. Nah, maka ini kita buat yang panjangnya juga sama dengan ini. Maka ini gambarnya kalau panjangnya sama. Sehingga ya kita bandingkan ini. Sekarang coba yang mendatar berapa ini, kan panjangnya semua sama ini asumsinya. 1, 2, 3, 4. Bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang lurus ya, mendatar itu semuanya sama. Sekarang yang tegak 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama. Sekarang yang diagonalnya yang ke kiri dulu 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3. Hanya tempatnya berbeda ya. Yang ini 1, 2, 3 sama. Sekarang yang ke kanan 1, 2, 3. Nih 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3. Berarti sama. Oleh karena itu kesimpulannya adalah untuk panjang jembatan yang sama ini, maka panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk membuat satu sisi jembatan sebuah sungai pada ketiganya adalah sama. Jadi panjang rangka baja yang dibutuhkan, nih, kalau mau dilengkapi, yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan sebuah sungai pada dasarnya adalah sama panjang. Oke, bisa dipahami tuh. Nah, jadi kalau begini susah kita, makanya ini harus dibuat panjangnya sama dulu, baru kita bisa mengambil kesimpulan ini ya. Jadi ini untuk panjang jembatan yang sama. Jadi ini kalau dengan ini ya beda, panjangnya tidak sama. Ini yang kita simpulkan ya. Oke, bisa dipahami nih. Nanti kalau melihat soal itu ya harus jeli. Nah, kalau begini tidak bisa disimpulkan. Nah, harus buat panjangnya sama dulu baru bisa disimpulkan. Oke. Nah, sekarang nomor 6 uraian sebuah jembatan ini sama ya. Rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut. Semua ukuran dalam meter. Ini meter semua ya. Syarat ini 500 meter panjang di bagian atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini masing-masing 100. Di bagian bawah 100, 100, 100. Ini 600. Nah ini sampai sini 100. Pertanyaannya adalah berdasarkan desain tersebut, tinggi jembatan rangka baja adalah, tinggi itu yang mana? Tinggi itu ya ini tinggi ini. Ini ya. Nah, terus ini bagaimana dengan ini? Sama. Jadi ini tingginya ini. Di bagian inilah tinggi. Berapa? Iya 100 meter. Jadi jawabannya adalah 100 meter. Nah kebetulan ini semuanya 100 ya. Andaikan ini beda di sini ya ini yang namanya tinggi itu. Ya. Ini 100 meter. Jadi pahamin ya. Gampang kan? Sekarang nomor 7. Uraian. Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut. Nah ini pertama ini kertas, kemudian dibuat setengah lingkaran menggunakan jangka. Ini radiusnya atau panjang jari-jarinya. Kalau ini diameter ya,
Setelah itu kemudian dipotong. Nah, ini digunting hingga membentuk setengah lingkaran. Baru dibuat kerucut ini, di staples. Ini di sini dilem. Maka jadilah ini topi berbentuk kerucut. Ari membuat setengah lingkarannya ya. Jari-jarinya, ini jari-jarinya ini 21 cm. Sekarang luas setengah lingkaran tersebut adalah, nah luasnya ini berapa? Ada yang masih ingat apa rumus luas lingkaran? Iya, PR kuadrat. Kalau begitu luas setengah lingkaran, iya setengah kali PR kuadrat atau setengah PR kuadrat. Jadi ini luas setengah lingkaran itu setengah PR kuadrat. Karena lingkaran itu luasnya kan PR kuadrat. Karena setengah ya setengah kali PR kuadrat. Pi-nya berapa? Ya, karena ini bisa dibagi 20, bisa dibagi 7, sebaiknya pakai saja 22/7. Jadi setengah kali 22/7 kali R kuadrat itu berarti R kali R, berarti 21 kali 21. Ini bisa disederhanakan, ingat bukan dicoret ya. Ini disederhanakan, ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. 22 dibagi 2 itu 11, yang ini dibagi 2, 1. Ini juga bisa dibagi, bagi 7 semua, dapat 1, ini 3. Sehingga 11 kali 3 kali 21 berapa? Iya, 693 cm persegi. Jadi luas setengah lingkaran adalah 693 cm persegi. Bisa dipahami nih? Oke, kita lanjut nomor 8. Pilihan ganda. Ari akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut untuk acara ulang tahun tersebut. Lalu buatnya tidak cuma 1, buatnya 40. Berapa lembar kertas karton berukuran 30 kali 42 cm yang diperlukan jika panjang jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm. Tadi sudah tahu luas setengah lingkaran tadi berapa? 693. Nah, sekarang berapa luas satu karton? Jadi hitung luas topi tadi ini ya. Luas satu topi sama dengan luas setengah lingkaran 693. Nah, sekarang luas satu lembar karton 30 kali 42. Sekarang ini coba jadi berapa kalau dibuat topi, bagi ini dengan ini. 1260 dibagi 693 itu 1,81. Jadi hanya dapat 1, sisa kertas 0,81. Ini kan, ini sisa kertasnya ini tidak bisa dipakai, kecuali boleh ditempel-tempel. Jadi karena satu lembar hanya bisa jadi 1, tapi sisa sedikit, maka diperlukan 40 lembar. Jawabannya adalah C. Andaikan ini bisa 2 ya berarti cukup 20 lembar. Tapi kan hanya 1 saja, 1,81. Tidak cukup 2. 0,81 ini sisanya ini tidak bisa dipakai untuk, kecuali bisa ditempel-tempel lagi. Bisa dipahami tuh? Oke. Sekarang nomor 9, masih uraian. Jika jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21, berapakah tinggi maksimum topi tersebut? Mungkinkah tingginya itu melebihi 21? Tidak. Berarti tinggi maksimum ya 21, karena tidak mungkin tinggi maksimum dari kerucut itu akan melebihi jari-jari lingkaran. Oke. Kemudian nomor 10, uraian. Dengan menggunakan kertas karton berukuran 30 cm kali 40 cm, maksimum diameter topi berapa? Ya. Diameter tadi apa? Dibandingkan dengan jari-jari?
Ya, diameter 2 kali panjang jari-jari. Jadi ya ini kalau diameter jari-jarinya 21 maka diameternya ya 2 kali 21. Maka maksimum diameter topi adalah 42 cm. Tadi digambar tadi kan jari-jarinya 21 maka diameternya ya garis tengahnya itu 2 kali diameter 42. Terus nomor 11. Nah ini pilihan ganda. Gambar berikut merupakan desain atau template yang belum lengkap untuk membuat 5 segi 4. Ini 5 segi 4. Dari kertas dan menggunakan lem pada beberapa bagian sisinya. Jadi 5 segi 4 itu 5 yang alasnya berbentuk segi 4. Nih, ini alasnya nanti. Oke. Bagian sisi untuk tempat lem yang tepat ditempatkan pada sisi bernomor berapa. Nih. Ayo coba. Ini akan lebih tepat kalau kalian betul-betul coba digunting ini. Kemudian dapat dilipat-lipat sehingga membentuk 5 segi 4. Maka kalau kalian coba dengan tepat, maka ini nanti nomor 3 dan 4 inilah yang akan sebagai tempat lem. Untuk tepatnya silakan nanti bisa dicoba dibuat model ini. Jaring-jaring limas ini namanya. Kemudian dilipat-lipat ini sehingga membentuk limas. Nanti kan yang perlu dilem di sini. Oke. Nah, kiranya itu jangan lupa ini channel yang lama itu Dayana SPD NPD. Tapi sekarang sudah saya ganti ya. Bagi yang sudah subscribe, like dan share terima kasih. Bagi yang belum ditunggu ya. Nah, jadi sekarang channelnya ini Dayana Berbagi. Silahkan nanti dicoba kerjakan soal-soal AKM di web AKM ya, contoh-contoh soalnya maupun contoh soal-soal AKM yang lainnya. Nah, kebetulan kemarin waktu saya ikut seminar yang diselenggarakan oleh Distrik Provinsi bekerjasama dengan PT Intan Pariwara itu ada buku. Nah, ini ada contoh buku yang sangat membantu para guru, siswa dan orang tua untuk menyiapkan asesmen nasional tahun 2021. Bukunya itu ini, detik-detik asesmen nasional AKM literasi dan numerasi. Sama untuk jenjang SD, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, termasuk ini paket A, paket B, paket C. Nah, ini ya. Siap asesmen nasional 2021 bersama buku detik-detik. Nah, ini sangat membantu Bapak Ibu guru maupun anak-anak dan orang tua untuk menyiapkan itu. Ada keunggulannya. Apa keunggulannya? Nah, ini sesuai dengan dokumen pengembangan asesmen nasional dan Pusmenjar tadi ya sesuai. Kemudian mengakomodasi 4 asesmen. Jadi kalau di Pusmenjar tadi hanya ada asesmen kompetensi minimum atau AKM literasi dan numerasi. Tidak ada survei karakter, tidak ada survei lingkungan belajar. Nah, di buku ini ada AKM literasi, ada AKM numerasi, ada survei lingkungan belajar, ada survei karakter. Memuat 5 paket soal literasi dan 5 soal numerasi. Kalau yang saya bahas kan hanya numerasi. Nah, dilengkapi dengan buku guru. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru ini ada dilengkapi uraian tentang asesmen nasional, tip membuat soal AKM itu bagaimana, kisi-kisi AKM literasi dan numerasi, dilengkapi dengan kunci dan pembahasan. Kalau di buku siswa tidak ada. Nah, gurunya insya Allah tidak kesulitan karena ada kunci dan ada pembahasan. Ini tentu saja sangat membantu. Ya. Ini keunggulan dari buku detik-detik. Mungkin bagi teman-teman guru atau Bapak Ibu orang tua yang ingin
memiliki buku ini bisa berhubungan dengan ini, petugas PT Intan Pariwara. Ya. Ini Saudara Sudianto dengan nomor HP ini untuk wilayah Kota Balikpapan, Pasir, Penajam, Pasir Utara. Untuk Samarinda itu dengan Mas Tesar Winanto, ini nomor HP-nya. Ini untuk Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kabupaten Mahulu. Untuk Kota Bontang dan Kutai Timur, itu Mas Danang Setiobudi. Untuk Kabupaten Berau, Tanjung Selor, Kabupaten Berau, itu Mas Kristo Anandita YB. Silakan hubungi nomor-nomor ini sesuai dengan daerahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa diberi contoh, kemudian para siswanya kiranya bisa memiliki, bahkan sekolah bisa menggunakan dana bosnya untuk menyiapkan buku-buku ini, insya Allah. Nah, ini silakan kalau mau difoto ya. Silakan kalau mau berhubungan dengan mereka. Nah, saya kira itu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dan para orang tua serta adik-adik sekalian. Pembahasan soal terkait contoh soal AKM numerasi jenjang SMP kelas 8, SMP sederajat maksudnya ya, pada konten geometri, subkonten bangun geometri, ada 11 soal sudah saya bahas. Insya Allah nanti di bagian kedua akan kita bahas tentang pengukuran. Bagian ketiga insya Allah selanjutnya akan kita bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga para siswa dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi asesmen nasional yang akan diselenggarakan untuk jenjang SMP, SMA, SMK itu bulan September, kalau jenjang SD itu bulan Oktober mendatang. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan boleh menghubungi saya melalui WA atau telepon atau SMS ke nomor saya 0821 530 03192. Mudah-mudahan sekali lagi informasi ini bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.